Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Sapoliti. Jadi sesuai dengan judul thumbnail, kali ini saya akan menjelaskan mengapa sampai menara Pisa itu bisa miring dan apa hubungan, kolerasi atau keterkaitannya dengan ilmu mekanika tanah. Namun sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa mekanika tanah itu adalah bagian dari geoteknik yang merupakan cabang ilmu dari teknik sipil, di mana mekanika tanah itu secara khusus mempelajari tentang perilaku tanah, serta sifat yang diakibatkan oleh tegangan dan regangan yang disebabkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada tanah itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan struktur tanah serta bahan yang terdapat pada tanah tersebut. Ilmu mekanika tanah juga sangat erat dengan teknik fondasi atau pekerjaan teknik, seperti perencanaan pergerakan jalan, pembangunan fondasi gedung, pembangunan bawah tanah seperti gorong-gorong, terowongan, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman paham mekanika tanah itu adalah ilmunya seperti apa, nah kita kembali kepada pembahasan awal. Kita bahas dulu tentang Menara Pisa. Ikuti terus videonya ya. Torre Pendente di Pisa atau disingkat Torre di Pisa yang lebih dikenal sebagai Menara Pisa adalah sebuah campanile, menara lonceng katedral di kota Pisa, Italia. Menara Pisa memiliki ketinggian 55,86 meter di sisi rendah dan 56,67 meter di sisi tinggi serta lebar dinding pada dasarnya 2,44 meter. Di dalamnya terdapat tangga spiral kembar dan dilengkapi dengan 7 buah lonceng. Secara keseluruhan, pembangunan menara ini memakan hampir 200 tahun. Dimulai pada tanggal 9 Agustus 1173, kemudian pada 5 tahun setelahnya barulah disadari kemiringannya oleh pekerja yang sedang mengerjakan lantai 3. Namun sayangnya konstruksi terhenti karena Pisa dilanda oleh perang yang berkepanjangan. Jeda tersebut dinilai membantu fondasi bangunan bertahan sehingga mencegah keruntuhan lebih awal. Konstruksi kembali dilanjutkan pada tahun 1272, tetapi hanya berlangsung selama 12 tahun, karena konstruksi kembali terhenti dengan alasan yang sama, yaitu perang. Kemudian akhirnya pada tahun 1372, bangunan ini rampung dengan lantai terakhir, yaitu lantai ke-7 beserta dengan ruangan lonceng. Alasan utama kemiringan dari menara ini adalah dikarenakan struktur tanah yang lunak, terdiri dari pasir, tanah liat, dan endapan dari sungai Tascano, Arno, dan Sergio membuat tanah tidak stabil untuk menopang bangunan. Selama berabad-abad, para insinyur mencoba banyak cara untuk menstabilkan kemiringan menara. Setelah para pekerja sadar bahwa bangunan mulai miring, di bawah arahan arsitek Giovanni di Simone, mereka kemudian bekerja untuk mengimbangi kemiringan dengan membuat lantai-lantai berikutnya lebih tinggi di sisi selatan, tetapi karena berat batu tambahan membuat sisi itu tenggelam jauh lebih dalam. Pada tahun 1838, digalilah jalan yang mengitari landas menara untuk membersihkan fondasi yang tenggelam, tetapi menghilangkan pasir penyangga justru memperparah kemiringan. Pada tahun 1935, Korps Insinyur Italia menyuntikkan campuran plester untuk memperkuat dasar. Namun campuran plesternya tidak merata ke seluruh fondasi sehingga menyebabkan penurunan secara tiba-tiba. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, para peneliti mengembangkan tes untuk mengidentifikasi variabel yang hilang itu. Mereka mengukur kepadatan tanah, lengkungan menara, serta jumlah galian yang dibutuhkan agar menara tetap berdiri. Kemudian pada tahun 1992, tim mengebor terowongan diagonal untuk menyedot 38 meter kubik tanah dari bagian ujung utara menara, lalu sementara mereka menyeimbangkan struktur menggunakan 600 ton timbal batangan sebelum memancangkan landasan dengan kabel baja. Lebih dari 6 abad setelah pembangunannya, menara akhirnya ditegakkan dengan kemiringan sekitar 4 derajat dan tetap akan stabil setidaknya untuk 300 tahun. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat dari saya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.